Semua berawal ketika aku, seorang mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di salah satu perguruan tinggi di Jakarta, mendapat kabar bahwa kakekku di Surabaya sakit keras. Aku yang bernama Ayu segera memutuskan untuk pulang ke Surabaya menggunakan kereta api, mengingat kondisi lalu lintas yang sering macet jika menggunakan bus atau mobil pribadi. Aku berangkat pada malam hari, mengingat hanya itulah jadwal yang tersedia, dan aku harus segera sampai untuk melihat kakek. Saat itu, cuaca cukup mendung dan angin berhembus seolah memberi tanda bukan kebaikan. Aku mencoba untuk mengabaikan perasaan yang tidak enak yang mulai menginggapi pikiranku. Di stasiun, aku bertemu dengan seorang perempuan parubaya yang kebetulan akan naik kereta yang sama. Namanya Bu Sari. Dia terlihat baik dan menyenangkan. Kami pun berbincang sepanjang perjalanan. Dan dia hanya bercerita tentang Surabaya, kota tujuannya. Tak lama setelah kereta berangkat, aku mulai merasa kelelahan dan memutuskan untuk tidur. Aku bermimpi buruk, bermimpi tentang seorang wanita berwajah pucat dengan mata yang dalam dan kosong, menatapku dari ujung lorong kereta. Dalam mimpi itu, dia berjalan mendekatiku sambil menyeret satu kakinya. Aku terbangun dengan nafas tersengal, merasa lega, karena itu hanya mimpi. Namun, ketika aku membuka mata, aku melihat siluet wanita itu duduk di seberang kursiku, menatapku dengan tatapan kosong yang sama seperti dalam mimpiku. Aku mengedipkan mata, berharap itu hanya sisa-sisa mimpi. Namun, ketika aku membuka mata, wanita itu masih ada di sana. Aku ingin berteriak, tapi suaraku seolah terkunci. Wanita itu kemudian berbisik, "Kamu tidak seharusnya berada di sini." Aku terpaku di tempat, tidak mampu bergerak atau berbicara. Kemudian, dia menghilang begitu saja, seperti asap yang tertiup angin. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah halusinasiku, mungkin karena kelelahan atau stres. Saat aku mencoba untuk kembali tidur, Bu Sari yang duduk di kursi seberang lorong bertanya, apakah aku baik-baik saja? Aku hanya mengangguk, tidak ingin membagikan pengalaman menakutkan itu. Dalam hati, aku bertanya-tanya, apakah dia melihat wanita itu juga? Tapi sepertinya tidak. Perjalanan berlangsung semakin mencekam ketika lampu kereta tiba-tiba mati, menyisakan gelap gulita dan suara bisikan yang tidak jelas asal-usulnya. Aku merasa ada yang sedang mengawasiku dari kejauhan, tapi setiap kali aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Setelah beberapa jam, terasa seperti abadi. Kereta akhirnya sampai di Surabaya. Aku segera turun, berharap bisa meninggalkan semua kejadian aneh di belakang. Namun, ketika aku melangkah keluar dari stasiun, aku melihat wanita itu lagi, berdiri di antara kerumunan orang, menatapku dengan tatapan yang sama. Aku berlari sekuat tenaga, mencoba untuk menjauh darinya. Sesampainya di rumah kakek, aku langsung bercerita kepada keluargaku tentang apa yang terjadi. Mereka terlihat khawatir. Lalu Bibi Rina, salah satu tetanggaku, mengatakan bahwa wanita yang kulihat itu mungkin adalah penunggu kereta yang sering menampakkan diri pada mereka yang memiliki energi spiritual tinggi atau sedang dalam kondisi emosional yang tidak stabil. Bibi Rina menyarankan agar aku melakukan ritual kecil untuk meminta perlindungan dan agar makhluk itu tidak mengikutiku pulang. Malam itu, kami melakukan ritual kecil di halaman belakang rumah. Bibi Rina membakar beberapa jenis dupa dan menaburkan bunga di sekelilingku sambil mengucapkan mantra. Setelah itu, aku merasa lebih tenang dan terlindungi. Beberapa hari kemudian, kakekku mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan dan aku bersyukur atas itu. Pada hari kepulanganku,
ke Jakarta, aku merasa cemas, takut akan bertemu lagi dengan wanita itu. Namun, perjalanan pulangku berlangsung lancar tanpa kejadian aneh apapun. Aku percaya bahwa ritual yang dilakukan Bibi Irina telah membantuku. Kejadian mencekam itu tidak pernah aku lupakan dan selalu menjadi pengingat bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Aku menjadi lebih percaya pada keberadaan makhluk astral dan pentingnya menjaga keseimbangan spiritual dalam kehidupan. Kisah perjalananku ke Surabaya itu akan selalu menjadi bagian dari memori yang tak terhapuskan, mengajarkan kepadaku tentang kekuatan tak terlihat yang mengelilingi kita.